Selamat pagi, sahabat sukses sekalian. Kita sampai di episode 7. Saat pertama kali dipindah tugas menjadi ASN di Jakarta, saya yakin hidupku akan berubah. Karena begitu hidup, kita harus tetap optimis, berharap yang terbaik, namun tetap harus bersiap yang terburuk. Ternyata, yang berubah bukan hanya nasibku, tetapi juga cara pandang tentang bisnis. Penempatan baru sebagai ASN di Jakarta terasa seperti membuka lembaran hidup yang baru. Kota ini penuh kesibukan, peluang, dan orang-orang yang seolah tidak pernah berhenti mencari uang 24 jam. Memang, dulu saya kuliah di Bintaro selama 3 tahun. Tetapi Bintaro kala itu, lebih tepatnya daerah Jurangmangu yang notabene masuk wilayah Tangerang, masih belum seramai sekarang. Saat itu, sepulang kerja dari lapangan Banteng, ke arah kosan saya di daerah Kenari, saya sering melihat kios-kios kecil yang tetap ramai hingga larut malam. Dari situlah muncul keyakinan, gaji ASN seharusnya bukanlah satu-satunya sumber penghasilan. Ada banyak jalan di luar sana. Setiap kali sarapan ketoprak di belakang gedung Danapala, pernah saya tanya berapa omset abang penjual. Mata saya terbelalak, ternyata dalam sehari omsetnya kadang lebih 1 juta rupiah. Sangat besar dibanding kami yang kerja dengan kemeja rapi di ruang AC. Kebetulan saat itu saya bertemu seorang teman kecil yang juga sedang tugas di Jakarta dan ingin berbisnis. Kami berdua sepakat merintis usaha makanan ringan dengan merek Al Barokah. Jenis produknya saja kami masih belum pikirkan, tetapi semangat kami sudah menggebu-gebu. Yang kami yakini, camilan sederhana bisa menjadi bisnis besar jika dikerjakan dengan serius. Suatu sore, calon rekan bisnisku berkata, "Kalau ini bisa berjalan, kita bisa punya distributor sendiri." Saya tersenyum dan menjawab, "Pelan-pelan saja bro, yang penting kita mulai." Saat itu semuanya terasa begitu menjanjikan. Gambaran kami. Karena terbatasnya modal kami, terlebih usaha saya di Aceh waktu itu juga masih saya jalankan remote. Akhirnya keputusan kami adalah bisnis camilan yang kita titipkan ke toko-toko kecil. Kami kulak kemasan besar atau istilahnya bal-balan. Kemudian kami repackaging. Kemudian kami titip jual konsinyasi ke toko-toko kecil. Kami amati snack apa yang belum ada, kami ambil peluang itu. Belum lama bisnis rintisan snack berjalan, saya melihat peluang lain. Tidak jauh dari tempat kos, banyak mahasiswa dan perantau yang membutuhkan isi ulang pulsa. Kebetulan, di lokasi sekitar ada wartel yang masih beroperasi namun sudah terlihat usang. Tanpa berpikir panjang, kami ambil alih sewa wartel yang tinggal beberapa bulan itu, kemudian kami tambah produk isi ulang pulsa, dengan harapan bisa menjadi pemasukan tambahan bagi kami jika sukses kelak. Pagi hingga sore saya bekerja sebagai PNS. Setelah jam kantor selesai, saya ke wartel, mengecek penjualan pulsa, sembari membantu pengemasan snack. Karyawan baru ada satu yang multi tugas. Ia jaga wartel, ia jualan pulsa, kadang sekalian bantu membungkusi snack. Snack saya yang menawarkan ke toko-toko kecil. Waktu istirahat semakin sedikit, tetapi saya terus meyakinkan diri bahwa semua pengorbanan itu akan terbayar. Suatu malam, rekan bisnisku bertanya, "Yakin sanggup jalanin 2 usaha sekaligus?" Saya menjawab mantap, mumpung masih kuat, mumpung masih muda, kesempatan tidak datang 2 kali.
Harapan besar perlahan berubah menjadi kenyataan yang pahit. Penjualan snack Al Barokah ternyata tidak semudah itu. Banyak warung yang hanya mau menerima sistem titip jual, tetapi barang sering kembali karena tidak habis terjual, sebagian rusak, sebagian melempem, dan modal terus tertahan. Di sisi lain, pelanggan wartel mulai berkurang drastis. Penjual pulsa semakin banyak di luar, yang mengakibatkan harga jual semakin sengit persaingannya. Benar-benar red ocean, kata pakar. Orang mudah masuk di bisnis pulsa, sehingga persaingan harga jual menjadi sangat tidak sehat. Penghasilan terus menurun, sementara biaya listrik, sewa tempat, dan operasional tetap harus dibayar. Rekan bisnisku mulai berkata, sepertinya kita harus mengevaluasi. Saya hanya terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Saya masih berharap keadaan bisa berubah, namun kenyataannya justru semakin berat. Dua kegagalan sekaligus dalam waktu beberapa bulan, akhirnya kami sepakat menghentikan produksi snack Al Barokah. Modal yang tersisa tidak cukup untuk terus bertahan. Sementara wartel pun akhirnya juga ditutup karena pemasukannya tidak sesuai, tidak mampu menutup biaya operasional, serta pas habis masa waktu sewanya. Walhasil, dalam 1 tahun tersebut, kami sukses menutup 2 usaha sekaligus. Ongkos belajar agar ke depan kami tidak mengulang kesalahan yang sama. Rasanya seperti kehilangan 2 mimpi dalam waktu yang bersamaan. Setiap pulang kerja, sesekali saya melewati ruko wartel yang sudah kosong. Ada rasa kecewa karena semua usaha dan tenaga yang dicurahkan ternyata belum membuahkan hasil. Rekan bisnisku menepuk bahuku seraya berkata, "Mungkin bukan waktunya." Saya menarik napas panjang dan menjawab, "Bukan bisnisnya yang salah, mungkin cara kita yang masih harus banyak belajar." Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari sesuatu. Kegagalan 2 bisnis itu justru menjadi bekal paling berharga dalam hidup saya. Saya belajar bahwa semangat saja tidak cukup. Bisnis membutuhkan fokus, riset pasar mendalam, pengelolaan modal yang baik, dan kemampuan membaca perubahan zaman yang serba cepat. Bukan keuntungan dari snack atau wartel yang mengubah hidupku. Justru kegagalannya yang membuat jauh lebih bijak dalam mengambil keputusan. Sejak saat itu, saya tidak lagi mudah tergoda membuka banyak usaha hanya karena melihat peluang sesaat. Pelajaran terbesar yang bisa saya ambil adalah jangan mengejar 2 perahu jika 1 perahu saja belum benar-benar mampu kita kemudikan. Fokus, belajar, dan terus memperbaiki diri adalah modal yang jauh lebih berharga daripada sekedar semangat. Kita kadang terlalu semangat melihat peluang yang ada di depan mata, tanpa terlebih dahulu melakukan riset yang dalam. Kadang kita hanya melihat kesuksesan orang hanya dari keramaian warung atau usaha yang belum tentu kita tahu pengorbanan perjuangan mereka dari bawah. Kita hanya melihat gunung es yang indah di atas, tanpa kita menyadari di bawah gunung es tersebut ada akar-akar gunung, ada yang menopang sehingga gunung bisa berdiri dengan kokoh. Kalau kamu suka kisah nyata penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa subscribe channel Demi Waktu. Karena setiap kegagalan selalu menyimpan jalan menuju titik balik. Ikuti terus channel ini. Bahasan berikutnya saya akan menyampaikan trik ampuh apa yang membuat saya bisa bangkit dari kegagalan yang sudah
saya lakukan. Tetap semangat, salam sukses barokah demi waktu.